Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman. Ini tanggal 16 Mei 2022. Selamat Hari Raya Waisak bagi teman-teman yang merayakan. Besok bursa dibuka lagi. Terakhir saya tayangkan hari Jumat pagi yang lalu. Berjudul Asing Sudah Exit 6,8 triliun. Lokal masih pantau santai. Jadi waktu itu saya sampaikan kalau asing belum lebih dari keluar dari 10, kalau asing keluar belum lebih dari 10 triliun, saya belum terlalu khawatir. Saya sampaikan juga bahwa menurut saya kira lokal punya kekuatan besar karena baru jualan dari asing sekitar 70 triliun, tapi belum masuk saat ini. Lalu apa yang terjadi pada hari Jumat? Ternyata sangat menarik. Asing keluar lagi dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 2,2 triliun. $2,29 triliun. Ini kalau dibuatkan 2,3 triliun. Besar. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan 6,8 triliun sebelumnya, ini sudah 9,1 triliun. Wah, sudah lumayan ini. Sudah hampir 10 triliun. Jadi, saya pikir saya harus mulai waspada. Tapi ada yang menarik kali ini. Kalau sebelumnya saya lihat lokal masih santai, ya, sehingga harga turun terus. Tapi ternyata kali ini walaupun sudah turun 2,3 triliun, sudah keluar asing 2,3 triliun, ternyata indeks IHSG tidak turun. Ya, sedikit saja, 0,03% minus. Artinya tidak turun lah. Pagi sempat turun ke bawah, ke 6.500, lalu kembali lagi ke 6.600-an. Tutup di 6.598. Jadi artinya lokal sudah mulai mengambil barang. Jadi kalau kemarin saya sampaikan lokal masih pantau santai pada hari Kamis, tapi pada Jumat yang lalu lokal sudah mulai memanfaatkan diskon. Sehingga indeks tidak turun. Nah, ini menarik. Asing masih keluar, tapi lokal sudah mulai turun tangan. Jadi minggu ini, ya mulai besok akan sangat menarik. Apakah asing akan terus keluar dan apakah lokal akan terus menangkap diskon yang ada. Ya ini masih hal yang perlu kita tonton, tapi saya pikir saya harus waspada. Lalu apa yang saya lakukan? Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya punya Telkom. Banyak ya, yang serius tuh sekarang buat saya Telkom. Ada juga Bank BCA dan BBRI, tapi jumlahnya tidak banyak sehingga tidak perlu saya khawatirkan. Nah, Telkom ini saya ambil rata-rata pada harga mula-mula 4.600, tapi ketika turun saya tambah lagi sehingga rata-rata saya ada di sekitar 4570. 4570 ya di sini. Jadi mula-mula saya ambil di sini 4.600. Lebih barangkali ya, tapi ya saya dapat rata-ratanya di 4.600, kemudian sekarang 4.570. Ternyata harga sempat turun ke bawah dan naik kembali. Lalu ketika kemarin Jumat
saya lihat asing banyak keluar, saya jual saja Telkom di 4.300, walaupun tadinya saya merasa akan saya simpan sampai dividen. Tapi melihat guyuran yang cukup serius, saya pikir mumpung ruginya masih sekitar 4%, 5%, saya jual saja dulu. Jadi seluruh Telkom saya jual di 4.300-an. Ini situasinya Telkom, ya. Saya jual di sini, ternyata turunnya tutup di 4260. Ya, turun naik ke bawah. Ini kita lihat asing menjual banyak Telkom. Kemudian Bandar juga yang bawah ini Bandar ya, Bandar juga menjual. Lalu apa yang terjadi kemudian? Saya melihat peluang di Pakuwon Jati. Pakuwon ternyata cukup seru gerakannya. Dan saya ini biasa dengan Pakuwon. Ya. Nah ini, Pakuwon itu mula-mula ya waktu awal minggu lalu itu masih sempat naik. Sudah dibanting turun, tapi masih sempat naik. Ada perlawanan. Ya, bahkan sampai ke sini. Tapi kemudian turun cukup dalam ke 516, kemudian turun lagi kemarin. Nah, saya melihat ini sebagai kesempatan karena sudah jauh ya dari puncak harga di minggu sebelumnya, itu ada di 580. Ya, kemarin saya beli di 496. Jadi ya hampir 20% ya. 80 rupiah lah. 15% lah turunnya. Dari harga tertinggi di minggu sebelum Lebaran. Jadi bayangkan sebelum Lebaran harga tertingginya di 580, lalu saya beli kemarin di 496. Ya, jadi saya agak spekulatif, saya pikir jadi seluruh hasil penjualan Telkom saya belikan ke Pakuwon Jati atau Pawon. Ini juga saya lihat bahwa sementara keluar di tempat lain pada awal minggu, di asing tidak keluar banyak dari Pakuwon Jati. Ya, ini lihat ya. Jadi selama 2 minggu lebih ya, 3 minggu, asing masuk besar di Pakuwon, kemudian keluar sedikit. Jadi sampai kemarin itu saya belum merasa terancam dengan asing di Pakuwon. Tetapi yang keluar justru yang bawah ini bandarnya. Ya, sebelumnya bandar ada akumulasi di sini banyak. Tiba-tiba melakukan bantingan, memperparah harga. Harga saat ini persis di kurva kuning, yaitu EMA 100, EMA ya. Saya lihat EMA ini masih posisi uptrend. Jadi itu yang saya lakukan. Masih mungkin tentu dibanting lagi, tapi kalau kita lihat di hari terakhir ini, hari Jumat itu asing masuk sedikit. Ya, jadi mudah-mudahan asing masih berminat terhadap Pakuwon. Kalau bandar jualan gini biasa lah ya. Bandar lokal. Ya nggak tahu juga saya, tapi Pawon ini memang bandarnya seru ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya sudah tidak punya lagi Telkom. Seluruhnya sudah saya jual dan saya tukar dengan Pakuwon.
Dan kalau Pakuwon ini saya sabar. Saya merasa nyaman dengan Pakuwon Jati, sudah biasa saya nongkrong di sini. Kalau harga murah ya, kalau di bawah 500 situasi sekarang saya belilah. Kalau waktu sebelum ini saya beli kalau mendekati 400, 430-an saya beli ya di sini. Tapi sekarang saya kira susah lah narapin harga di 430 lagi, kecuali ada krisis serius. Ya walaupun Ukraina masih berlanjut, ya, ancaman inflasi ada, tapi saya sih masih optimis sama kekuatan ekonomi Indonesia. Dan grafik juga, ya gerakannya juga saya lihat belum terlalu menakutkan. Jadi saya ambil posisi di Pakuwon Jati. Kalau saya salah ya enggak apa, saya kira mungkin turun dulu ke 460-an ya. Ya sudah, saya tunggu saja. Untuk Pakuwon saya bersedia sabar cukup lama ya. Saya kira peluang untuk kembali ke atas 550 ya, itu besar. Dan mungkin ke 520 cepat ya. Ini 520. Ya, kalau cepat kembali ke 520 saja berarti sudah 4% atau 5%. Demikian Bapak Ibu cerita saya, catatan saya kali ini. Ini bukan rekomendasi baik untuk Telkom atau untuk Pawon, baik membeli atau menjual. Sama sekali bukan rekomendasi, ini cuma catatan harian saya yang saya bagikan juga barangkali bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.